Halo Teknolovers, Indonesia saat ini menjadi negara dengan mayoritas muslim di dunia yang pernah jatuh di bawah kolonialisme. Selain Indonesia, ada juga Aljazair yang memiliki latar belakang sama. Sehingga kedua negara menjalin hubungan kerjasama atas kesamaan agama dan solidaritas anti-kolonialisme. Indonesia bahkan berperan penting terhadap kemerdekaan yang diraih Aljazair tahun 1962. Lantas, bagaimana kekuatan militer dua negara saat ini setelah meraih kemerdekaannya? Inilah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Aljazair. Indonesia aktif mendukung Aljazair memperjuangkan kemerdekaannya dengan membentuk Komite Pendukung Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Afrika Utara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Indonesia Muhammad Nasir pada tahun 1951. Kemudian di tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menyerukan kemerdekaan dan dekolonisasi dari negara-negara Asia dan Afrika dari penjajahan Eropa. Ya, meski saat itu Aljazair masih jadi koloni Prancis, Indonesia mengundang delegasi Aljazair untuk menghadiri Konferensi Bandung. Hingga akhirnya Aljazair menyatakan kemerdekaan dari Prancis tanggal 5 Juli 1962. Indonesia jadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair dan kedutaan besarnya adalah di antara kedutaan pertama yang dibuka di Algier pada tahun 1963. Turut jadi bagian dari kemerdekaan Aljazair, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipercaya untuk terus menjalin kerjasama bilateral dengan Aljazair. Kedua negara pun sepakat memperluas kerjasama dan memperkuat hubungan persahabatan. Untuk itu, Aljazair membangun kedutaan besar di Jakarta yang terakreditasi ke Singapura dan Brunei. Eratnya hubungan Indonesia-Aljazair dilatar belakangi dengan masuknya kedua negara sebagai anggota gerakan non-blok, kelompok 77 dan Organisasi Kerjasama Islam. Nah, untuk negara di Afrika, Aljazair adalah mitra perdagangan Indonesia terbesar keempat setelah Afrika Selatan, Nigeria, dan Mesir. Ekspor utama Indonesia yakni minyak sawit, kopi, gula, serat tekstil, ikan kering, dan kayu, sementara Aljazair mengekspor minyak bumi ke Indonesia. Sampai sekarang pemerintah Indonesia dan Aljazair sepakat menjalin kerjasama bilateral untuk pengembangan sektor industri. Upaya ini tentu diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat bagi kedua negara. Next, mari kita lihat bagaimana perbandingan militer Aljazair dan Indonesia. JFP mengurutkan Indonesia berada di peringkat ke-16, sedangkan Aljazair di posisi ke-27. Dari segi jumlah prajurit, Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Sedangkan Aljazair memiliki 130.000 personil aktif, 150.000 personil cadangan, dan 190.000 paramiliter. Dengan demikian, jumlah prajurit Indonesia lebih banyak dari Aljazair. Selanjutnya kita ke sektor darat. Untuk tank, Aljazair memiliki 2.024 unit, sedangkan Indonesia 332 unit. Kendaraan lapis baja Aljazair memiliki 7.000 unit, sedangkan Indonesia 1.430 unit. Artileri derek Aljazair memiliki 396 unit, sedangkan Indonesia 366 unit. Artileri gerak Aljazair 324 unit, sedangkan Indonesia 153 unit. Untuk proyektor roket, Aljazair memiliki 300 unit, sedangkan Indonesia hanya 63 unit. Wah, di sektor darat ini Aljazair memiliki begitu banyak armada tempur dibanding Indonesia. Kendaraan lapis baja mereka bahkan tembus angka 7.000, dan kendaraan inilah yang jadi andalan Aljazair menghantam pertahanan musuh. Selanjutnya untuk kekuatan udara. Pesawat tempur Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Aljazair 102 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia 38 unit, sedangkan Aljazair 22 unit. Pesawat pengangkut Indonesia 64 unit, sedangkan Aljazair 60 unit. Pesawat latih Indonesia 109 unit, sedangkan Aljazair 87 unit. Pesawat misi khusus Indonesia 17 unit, sedangkan Aljazair 9 unit. Untuk helikopter, Indonesia memiliki 188 unit, sedangkan Aljazair 268 unit. Terakhir, helikopter serang Indonesia 15 unit, sedangkan Aljazair 45 unit. Nah, dari data ini,
Aljazair masih mengungguli Indonesia, di mana jumlah armada tempur Indonesia 472 unit, sedangkan Aljazair 593 unit. Selanjutnya ada sektor laut, di mana Indonesia dan Aljazair sama-sama tidak memiliki unit kapal induk maupun kapal perusak. Untuk kapal korvet, Indonesia 24 unit, Aljazair 10 unit. Frigate Indonesia 7 unit, sedangkan Aljazair memiliki 8 unit. Untuk kapal selam, Indonesia 4 unit, sedangkan Aljazair 8 unit. Untuk kapal patroli, Indonesia 179 unit, sedangkan Aljazair 65 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 10 unit, sedangkan Aljazair 2 unit. Indonesia barulah bisa mengungguli Aljazair di lini laut, berkat jumlah kapal patroli yang jumlahnya cukup banyak. Aljazair juga mengandalkan kapal patroli di sektor laut, tapi jumlahnya masih sedikit dari milik Indonesia. Banyaknya jumlah kendaraan tempur yang dimiliki Aljazair tak lepas dari penyediaan anggaran militer mereka sebanyak 13,9 miliar US dollar. Cukup tinggi ketimbang Indonesia 9,2 miliar dolar anggaran yang dikhususkan untuk militer. GFP mengurutkan besaran anggaran militer Aljazair menduduki posisi ke-21 dunia, sementara Indonesia berada di urutan ke-31. Lantas, mengapa kekuatan militer Indonesia peringkatnya berada di atas Aljazair? Nah, ternyata cadangan emas dan devisa Indonesia memiliki 130,2 miliar dolar di atas Aljazair yang hanya 97,8 miliar dolar. Begitupun untuk keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia 3,4 triliun dolar, sedangkan Aljazair 635 miliar dolar. Selain itu ada juga faktor pendukung lainnya yang membuat Indonesia dipertimbangkan untuk menduduki posisi ke-16. Seperti sumber daya alam dan logistik juga masuk dalam penilaian GFP. Untuk faktor logistik berupa angkatan kerja, Indonesia memiliki 129,366 juta jiwa, sedangkan Aljazair 10,859 juta jiwa. Indonesia memiliki 9.879 unit kapal sipil, sedangkan Aljazair 114 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia memiliki 16, sedangkan Aljazair 12. Untuk cakupan jalan raya, Indonesia memiliki 437.759 km, sedangkan Aljazair 111.261 km. Untuk rel kereta api, Indonesia memiliki 5.042 km, sedangkan Aljazair 3.973 km. Untuk bandara, Indonesia memiliki 673, sedangkan Aljazair 149. Faktor logistik Aljazair kalah jauh dari Indonesia. Sementara untuk sumber daya alam meliputi produksi minyak, Indonesia memproduksi 775.000 barel per hari, sedangkan Aljazair 1.260.000 barel per hari. Untuk cadangan minyak, Indonesia memiliki 3.310 juta barel, sedangkan Aljazair 12.200 juta barel. Untuk konsumsi minyak, Indonesia mengkonsumsi 1.630.000 barel per hari, sedangkan Aljazair 325.000 barel per hari. Itulah perbandingan kekuatan militer antara Indonesia versus Aljazair. Siapa yang sangka Indonesia yang turut andil dalam kemerdekaan Aljazair memiliki armada tempur melebihi Indonesia. Bahkan anggaran militer yang disediakan juga lebih besar, sehingga mampu membeli alutsista membuat kekuatannya di berbagai lini tak bisa dipandang sebelah mata. Sudah seharusnya nih Indonesia meningkatkan jumlah kendaraan tempurnya agar bisa mengimbangi faktor logistik maupun cadangan emas yang dimiliki. Sebab Aljazair jauh unggul soalnya untuk kendaraan militer. Mana tahu Aljazair bisa ngebut dan naik tangga di tahun depan? Kalau kamu punya tanggapan, komen di bawah yuk. Klik like dan share videonya. Sampai jumpa!